warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja ya, latihan soal dan pembahasan penilaian harian 1 kelas 6. Pelajaran 1, indahnya saling menghormati. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, kata al-kafirun diambil dari ayat pertama yang artinya A. Orang kafir, B. Orang muslim, C. Orang munafik, D. Orang mu'alaf. Sesuai dengan namanya di sini ya, kafir. Maka jelas di sini jawabannya adalah A. Orang kafir. Kemudian nomor 2, surat Al-Kafirun terdiri dari titik-titik ayat. Berapa ayat? A. 5, B. 8, C. 6, D. 7. 6 ayat ya. Kemudian nomor 3, surat Al-Kafirun turun di kota A. Mekah, B. Madinah, C. Mesir, D. Kairo. Di kota mana anak-anak? Di kota Mekah ya. Nomor 4, surat Al-Kafirun turun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, karenanya tergolong surat A. Madaniyah, B. Makkiyah, C. Sultaniyah, D. Arabiyah. Karena sebelum hijrah ke Madinah, maka berarti Nabi masih di Mekah ya. Jadi suratnya tergolong surat Makkiyah. Kalau setelah hijrah ke Madinah itu namanya surat Madaniyah. Kemudian nomor 5, surat Al-Kafirun turun sesudah surat A. An-Nas, B. Al-Ikhlas, C. Al-Ma'un, D. Al-Qari'ah. Surat apa anak-anak? Surat Al-Ma'un. Kemudian nomor 6, surat Al-Kafirun berada dalam urutan ke titik-titik dalam Al-Quran. 107, 109, 110, 108. Berapa? 109 ya. Kemudian nomor 7, wala antum abiduna. Titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah A. Ma'abud, B. Ma'abattum, C. Kafiruna, D. Waliyadin. Yang mana anak-anak? Wala antum abiduna ma'abud. A ya. Kemudian nomor selanjutnya, nomor 8, lakum dinukum waliyadin. Arti dari ayat di atas adalah titik-titik. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. D. Untukmu agamamu, dan untuklah agamaku. Yang mana anak-anak? Nah, untuk menjawab soal-soal seperti ini, anak-anak perlu untuk menghafal lafal dan juga artinya ya. Kalau hafal lafal dan artinya itu akan mempermudah dalam menjawab soal-soal seperti ini. Jadi jawabannya adalah D. Untukmu agamamu dan untuklah agamaku. Ini ayat terakhir dari surat Al-Kafirun ya. Nomor 9, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Arti dari ayat titik-titik. A. 4, B. 2, C. 3, D. 5. Ayat berapa anak-anak? Ayat ke-4 yang bunyinya wala an'amidum ma'abattum. Itu ya. Kemudian nomor 10, bunyi surat Al-Kafirun ayat ke-5 adalah, nah kalau soal seperti ini kita perlu untuk mengurutkan dari ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'budu wala ana a'bidu ma a'battum wala antum a'biduna ma a'budu. Jadi ayat keberapa? Ayat ke-5 itu bunyinya wala antum a'biduna ma a'budu. Jadi A ya. Tinggal mengurutkan saja.
Kemudian nomor 11, aku tidak akan menyembah apa yang titik-titik. A. Kalian sembah, B. Kamu sembah, C. Mereka sembah, D. Dia sembah. Mana yang paling tepat? B ya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian nomor 12, surat Al-Kafirun menerangkan tentang titik-titik dengan agama lain. A. Permusuhan, B. Toleransi, C. Peduli, D. Ikut. Yang mana? Toleransi ya. Apa itu toleransi? Toleransi itu saling menghargai, saling menghormati, walaupun berbeda. Kemudian nomor 13, tolong menolong sangat dianjurkan oleh Allah dalam titik-titik. A. Kebaikan dan takwa, kebaikan dan iman, kebaikan dan keburukan, kebaikan dan kerukunan. Yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah A. Kebaikan dan takwa. Nomor 14, agar dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran, di samping lancar, harus mengerti apanya anak-anak? A. Makhrajnya, B. Tajwidnya, C. Harokatnya, D. Maknanya. Nah, kalau untuk mengambil pelajaran, itu berarti kita mengambil hikmahnya ya. Jadi kita harus mengerti maknanya. Nih, tahu artinya, tahu terjemahnya, kemudian tahu maknanya. Baru kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran tersebut. Kalau makhraj, tajwid, harokat, nah ini adalah untuk bisa membaca dengan baik Al-Qurannya ya. Kemudian nomor 15, di bawah ini merupakan ajaran dari surat Al-Kafirun, yakni A. Benci terhadap pemeluk agama lain, B. Bertengkar antar sesama penganut agama, bergantian menyembah Tuhan, menghormati pemeluk agama yang lain. Yang mana anak-anak? Benci terhadap pemeluk agama lain ini tidak boleh ya. Bertengkar sesama penganut agama juga tidak boleh. Bergantian menyembah Tuhan juga tidak boleh. Jadi yang diajarkan oleh surat Al-Kafirun itu adalah menghormati pemeluk agama lain. Kemudian nomor 16, di bawah ini merupakan isi kandungan surat Al-Kafirun. Kecuali, kalau kecuali berarti yang bukan isi kandungannya ya. Coba kita simak. A. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad beserta kaum mukmin tidak menyembah berhala. Benar. Kemudian B. Benar atau salah ini tadi yang A. B. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad beserta kaum mukmin hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. A dan B ini benar ya, kandungan Al-Kafirun. Kemudian C. Menegaskan bahwa boleh menyembah Tuhan secara bergantian. Boleh atau tidak anak-anak? Tidak boleh ya. Kemudian yang D menegaskan bahwa untuk Nabi Muhammad beserta kaum mukmin mengikuti agama tauhid, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan untuk orang kafir agama yang mempersekutukan Tuhan. Benar atau salah? Ya, benar. Jadi jawabannya adalah C ya, yang bukan isi kandungannya menegaskan bahwa boleh menyembah Tuhan secara bergantian. Ini tidak boleh. Kemudian nomor 17, ilmu yang mempelajari tentang cara membaca Al-Quran disebut A. Ilmu kalam, B. Ilmu Arab, C. Ilmu tajwid, D. Ilmu hijaiyah. Ilmu mana anak-anak? Ilmu tajwid. Kemudian nomor 18, hukum bacaan nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 3, 5, 4, 2. Berapa anak-anak? 5 ya. Apa saja? Nah, 5 ini ada yang pertama itu izhar, kemudian idgham, bigunah, apalagi idgham bilagunah, kemudian apalagi anak-anak ikhfa, sudah 5 ya. Izhar, idgham bilagunah, iklab, dan ikhfa. Kemudian nomor 19, di bawah ini merupakan bagian dari hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang benar adalah yang mana anak-anak? Nah, kita cek ya, kan 5 tadi ini. Yang sesuai dengan ini yang mana? Izhar halqi dan idgham bigunah. Oke, ini tadi bisa tambah ya, izhar halqi.
Nah, berarti benar. Izhar halki dan idgham bigunnah. B. Izhar qamariyah dan idgham samsiyah. C. Ikhfa syafawi dan idgham mimi. D. qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Yang ada di sini yang mana anak-anak? Ya, ini ya, izhar halki dan idgham bigunnah. Kalau untuk izhar qamariyah dan idgham samsiyah ini hukum lam ta'rif. Kemudian ikhfa syafawi dan idgham mimi ini hukum hukum mim sukun. Kemudian kalau untuk qalqalah kubro dan qalqalah sugro ini adalah hukum qalqalah. Nah, oke, nomor 20, hukum bacaan mim sukun ada 3, yaitu izhar halki, idgham bigunnah, ikhfa hakiki. B. Ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. C. Izhar qamariyah, idgham samsiyah, ikhfa hakiki. D. Iqlab qalqalah idgham. Yang mana yang paling tepat? Kalau yang A, ini bukan ya, karena izhar halki ini termasuk hukum nun sukun. Kemudian kalau ikhfa syafawi, nah ini dia jawabannya. B ya, mim sukun itu ada 3, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Nah, istilahnya ini mirip-mirip ya anak-anak, depannya ikhfa, idgham itu mirip-mirip, yang beda itu belakangnya, dan diperhatikan ya, jangan sampai keliru. Kemudian kalau yang C ini izhar qamariyah, idgham samsiyah ini lam ta'rif ya, dan kalau untuk ikhfa hakikinya ini nun sukun, iqlab qalqalah sudah gabungan dari beberapa hukum. Kemudian nomor 21, hukum bacaan alif lam dibagi menjadi 2, yakni izhar halki dan idgham bigunnah, izhar qamariyah dan idgham samsiyah, ikhfa syafawi dan idgham mimi, qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Yang mana yang paling tepat? Kalau yang A, ini hukum bacaan apa? Yang A ini nun sukun ya, nun sukun atau tanwin. Kemudian kalau yang B, nah ini dia jawabannya. Izhar qamariyah atau nama lainnya alif lam qamariyah dan idgham samsiyah atau nama lainnya alif lam samsiyah. Kemudian kalau yang C ini mim sukun ya tadi, kalau qalqalah kubro dan qalqalah sugro ini ya hukumnya qalqalah. Nomor 22, wala antum. Hukum bacaan yang terdapat pada kalimat di atas adalah nun sukun bertemu huruf ta. Apa anak-anak nun sukun bertemu huruf ta? Yang dibaca samar-samar. Wala antum. Ikhfa hakiki, izhar halki, iqlab, dan idgham bigunnah. Jawabannya adalah ikhfa hakiki. Kalau untuk yang B itu dibaca jelas ya. Kemudian kalau untuk yang C itu dibaca membalik. Apanya yang dibalik? Yang dibalik itu adalah bunyi nun sukun menjadi mim sukun. Kemudian kalau untuk idgham bigunnah itu dibaca masuk dengan dengung. Kalau yang ikhfa tadi samar ya, samar-samar. Kemudian nomor 23, lakum dinukum. Hukum bacaan yang terdapat pada kalimat di atas adalah mim sukun bertemu huruf dal. Mim sukun bertemu huruf dal. Apa anak-anak? Idgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi, ikhfa hakiki. Kalau idgham mimi itu mim sukun bertemu mim sukun. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun bertemu ba, bertemu huruf ba. Kemudian kalau izhar syafawi itu mim sukun bertemu selain huruf ba dan mim. Semua huruf hijaiyah selain huruf ba dan mim ya, itu berarti izhar syafawi dan dibaca jelas. Kalau ikhfa hakiki ini termasuk hukum bacaan nun sukun atau tanwin ya. Kemudian ma'bud, potongan ayat di atas mengandung hukum bacaan qalqalah titik-titik karena mati di akhir kalimat.
A kubro, B sukro, C sedang, D berhenti. Yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah kubro. Kol-kolah besar ya. Ini kol-kolah besar. Nah, ini biasanya berada di akhir kalimat. Nah, kol-kolah itu ada dua, yang satu kubro, yang satu sugro. Kalau sugro ini kol-kolah kecil, ini biasanya di tengah kalimat. Kalau untuk sedang dan berhenti ini tidak ada ya, diingat-ingat. Kol-kolah itu hanya ada dua, kubro dan sugro. Kemudian nomor 25, hukum bacaan idgham bi gunnah dapat ditemukan pada bacaan di bawah ini. Idgham bi gunnah ya, idgham bi gunnah itu yang bagaimana? Idgham bi gunnah itu nun sukun atau tanwin bertemu 4 huruf. Apa saja? Huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, yang mana? Coba kita cek ya. Yang ada keempat hurufnya ini. Salah satu dari 4 huruf ini. Nomor A. Wala antum abiduna ma a'budu. Kalau A ini hukum bacanya apa anak-anak? Ikhfa ya. Antum dan sukun bertemu tak. Kemudian yang B. La a'budu ma ta'budun. Ini tidak ada hukum bacaan sukun atau tanwinnya. Kemudian yang C, wala ana abidum ma'abattum. Nah, ini baru ada. Termasuk tanwin ya, domah tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, ini dia. Ini dia. Idgham bi gunnahnya. Tapi bukan nun sukun, tapi yang tanwin. Itu domah tanwin. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalau yang D, wahadal baladil amin, ini juga tidak ada hukum bacaan nun sukun atau tanwinnya. Alhamdulillah, kita sudah selesai sampai dengan nomor 25. Anak-anak bisa mencoba menjawab soal-soal ini di link Google Formulir yang sudah Winda cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan dicoba ya, karena untuk soal-soalnya sudah Winda setting secara acak, jadi tidak akan sama urutannya seperti ini. Belajar yang baik, simak yang baik video ini, dan lihat skor kalian nanti dapat berapa nilai. Kalau sudah, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Kalau Bu Winda ada salah, Bu Winda mohon maaf. Dan mari kita tutup video ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.